kita ya mungkin ya kita tidak mempunyai baju baru apapun yang baru, tetapi biarlah hati kita baru di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak salah ya kita kalau ada berkat kita boleh membeli sesuatu yang baru, tetapi terlebih ya hati kita baru di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sambut lagi dengan pujian. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami.
Engkaulah terang bagi jalan setiap gelap kami Tuhan. Haleluya, Engkaulah pintu dari setiap jalan yang akan kami tempuh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka Tuhan atas firman itu, atas firman yang telah jadi manusia bagi setiap kami ya Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Bersyukur Tuhan atas kesempatan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh memuji Tuhan. Bersyukur Tuhan kalau hari ini sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau lawat setiap kami Tuhan. Engkau puaskan setiap kami, Engkau puaskan setiap hati kami yang rindu akan Engkau, yang haus akan firman-Mu ya Bapa. Penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Biarlah haleluya, firman-Mu bisa menjadi rema bagi setiap kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan membentangkan sebagian dari firman-Mu. Engkau pakai lebih hari lebih heran. Engkau berfirmanlah atasnya Tuhan. Biarlah setiap kami bisa menjadi merasakan berkat-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pujikan nama Tuhan. Kita memasuki minggu yang kedua. Besok Selasa dan Natal sudah Natal lama di Barata. Oh iya. Apa namanya? Lupa saya share ya, nanti undangannya saya share lewat WA. Siapapun kita bisa ikut hadiri. Memang sebenarnya setiap gereja dibatasi saudara, karena kemungkinan nanti yang hadir itu banyak sekali ya. Jadi panitia khawatir kalau sampai yang datang beludak gitu ya, karena di Barata rencana di Prom tapi cukup mahal biaya yang diperlukan. Jadi akhirnya Barata yang masih representatif ya bisa untuk masih recommended maksud saya bisa dinego sehingga apa namanya bisa, dan itu pun dalam itu kurang lebih 800-an orang kursi. Terus nanti Nakulasa Dewa itu mungkin sekitar 200 ya, kurang lebih 1000 ya, kayaknya sih nanti lebih. Jadi Bapak Ibu Saudara usahakan hadir lebih awal supaya bisa mendapatkan tempat dan kalau sudah datang lebih awal jangan terus duduk di belakang, rugi saudara ya. Cari tempat yang terdepan gitu. Kecuali yang memang sudah ada batasan-batasan, oh itu khusus untuk ini, khusus untuk itu, belakangnya itu gitu ya saudara. Supaya kita bisa menikmati Natal yang ada dengan baik. Puji Tuhan. Itu kalau nggak salah acaranya jam 5 kan tidak ya? Acaranya jam 5 ya. Dan itu melibatkan beberapa gereja dan juga sekolah juga ya, jadi sangat bagus sekali ya. Kita berharap jemaat Tuhan GBD Makedonia bisa hadir mengikuti acara itu. Tuhan memberkati, apalagi ya tentang pengumuman Natal ya. Kebetulan saya sama tantanya jadi pengurus, jadi
tahu gitu apa yang terjadi sebentar atau besok hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 apalagi itu ya nanti pengkorbannya dari Pembimas Kristen Jatim, jadi pastinya sangat menjadi berkat. Tuhan berkati. Oke, itu saja. Kita buka langsung Alkitab kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang Matius pasal yang ke-2 ayat 10 dan 11. Sudah ketemu semua saudara? Saudara bisa baca ya, walaupun kondisi seperti itu, tak apa-apa ya. Ya. Kita gereja kita sudah mulai terhias-hias dengan luar biasa, tambah megah, amin saudara. Ya. Tuhan berkati, ya. Ya. Biayanya cukup besar saudara ya, tidak tahu Mas Johan, Mas Johan. Iya, oke. Walaupun ada sesuatu yang harus diperbaiki lagi karena memang belum sempurna, nanti sempurnanya pada tanggal 25 saudara ya. Ya masih, jadi Bapak Ibu Saudara ayo berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Keperluan kebutuhan masih banyak dan semua untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dan hiasan-hiasan atau dekorasi yang ada kayaknya lebih dibuat sistemnya dekorasi untuk minimal 1 tahun saudara ya. Jadi nanti ini akan diganti tahun depan kalau mau diganti, dan diganti pun kayaknya masih bagus ya. Jadi diganti warna lain cuma cukup lumayan banyak saudara ya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan menyediakan dan jemaat Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin. Masalahnya saya lihat dengar pembicaraan mereka-mereka yang lagi kerja gitu, entah Mbak Niken, Mbak Lucy, Mbak Fanya, Mbak siapa lagi ya, semua mbak-mbak ya, bicaranya selalu wah ini besok gini, temanya gini, wah sampai saya tidak kuat mendengarnya, tidak kuat. Biayanya oke ini ya, tapi tidak ada perkara mustahil. Termasuk sudah ada yang berpikir, oh kayaknya dayanya listrik diganti, kok diganti? Dia mah ditambah, oke, itu ya nanti itu jadi program-program kita untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan supaya kita nyaman. Sebab beberapa kali kalau AC ini 4 ini kita nyalakan semua, ini aman saudara. Tidak tahu memang MCB-nya bagus. Jadi nanti setelah Bapak Ibu Saudara pulang langsung mati, tak gitu. Dan tidak bisa langsung dinyalakan. Jadi tunggu berapa menit bisa. Jadi sudah gini Mbak Lucy masih kipas-kipas ya, ngenyek gitu ya. Tersinggung saya. Enggak ya. Udah kebiasaan ya. Jadi ya bantu doa supaya memang harus dibesarkan lagi dayanya, dan mungkin juga kabelnya itu juga perlu dibesarkan lagi saudara. Ya itu yang mungkin perlu difikirkan, tapi sekarang kita memikirkan kebenaran firman Tuhan. Sudah ketemu tadi? Matius 2 ayat 10-11. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murni.
baca dari ayat 11, makanya saya diam tadi, mana kok ayatnya ya. Oke. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita semua pada tahu ayat ini, siapa mereka yang dimaksud. Yang dimaksud dengan mereka itu yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saya tidak perlu jelaskan, ada memang beberapa versi tentang siapa orang Majus itu. Ada yang berkata Majus berasal dari bahasa Majusi, itu ahli perbintangan, biasanya hubungannya dengan zodiak, hubungannya dengan ramal-meramal. Kalau anak-anak Tuhan begitu dengar seperti itu, waduh, itu hukumnya haram itu. Itu tidak benar, itu berarti tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kenyataan Tuhan panggil untuk menyaksikan kehadiran Sang Juru Selamat. Dan benar Bapak Ibu Saudara, mereka-mereka yang dianggap tidak berlayak, dikucilkan bagi orang-orang Yahudi, itu adalah orang-orang yang terasing, orang-orang yang tidak masuk hitungan. Ternyata Tuhan panggil untuk menyaksikan, dan mereka walaupun tidak membaca Alkitab. Karena orang Majus itu dibilang dari negeri timur jauh. Ada yang berkata itu kira-kira dari India, dengan kendaraan onta yang cukup panjang. Perjalanannya bukan sehari dua hari, seminggu dua minggu, masuk hitungan tahun, saudara. Negara yang tidak pernah mendengar tentang nubuatan, orang yang tidak pernah mendengar nubuatan firman Allah tentang hadirnya Raja, tetapi Tuhan pakai ilmu mereka, ilmu perbintangan mereka, dan mereka melihat bintang ini aneh, bintang ini tidak pernah ada sebelumnya, dan ini adalah pertanda Juru Selamat dunia hadir. Kehadiran Sang Raja. Saya berpikir raja-raja di dunia ini tidak pernah ada anaknya lahir terjadi ada bintang di langit menandakan bahwa itu anak raja lahir. Hanya Yesus. Dan itu tentunya Tuhan sendiri yang menuntun mereka sehingga mereka bisa melihat. Ironisnya begini. Orang di luar Tuhan, orang bukan Yahudi yang tidak pernah mendengar hal itu, tahu ada kelahiran Sang Juru Selamat. Tetapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang saat itu bersama-sama dengan Herodes Raja, orang yang hidup dalam perpolitikan saat itu, hamba Tuhan tapi juga main politik. Saat ditanya apakah benar ada raja yang lahir, dicarilah di Alkitab, Perjanjian Lama tentunya, baru ngomong sama Herodes, iya, di Bethlehem dikatakan ada seorang raja lahir. Tapi domblong, tidak mau kerja, tidak mau mencari alamat itu. Herodes bilang, cari aja. Akhirnya orang Majus itu mendapatkan. Bahasa Herodes, bahasa yang sepertinya baik, padahal di balik itu ada maksud yang tidak berkenan. Orang Majus datang menyembah Tuhan, mendapatkan tempat itu.
Tapi akhirnya Tuhan berfirman, jangan melalui jalan yang kemarin ya, tidak usah melalui Herodes, lewat jalan lain. Padahal Herodes berkata, nanti kalau sudah ketemu kembali lagi ke sini ya. Setelah itu aku mau hadir ke sana untuk menyembah dia juga. Tapi apa yang terjadi? Itu semua bohong. Terbukti saat orang Majus tidak kembali kepada Herodes. Yang dilakukan Herodes bukan mencari untuk menyembah Yesus, tetapi langsung memberikan maklumat. Anak di bawah 2 tahun mati. Anak laki-laki di bawah 2 tahun mati. Saya dapat bayangkan berarti kurang lebih perjalanan orang Majus itu ya 2 tahunan. Saat orang Majus ketemu sama Yesus, berarti Yesus saat itu sudah usia 2 tahunan. Logikanya seperti itu. Itulah sebabnya kalau saudara baca, dikatakan bahwa orang Majus itu tidak dikatakan bahwa mereka berada di dalam kandang lagi, tetapi ketika mereka ada di rumah, artinya memang posisinya sudah berbeda. Sudah di rumah, bukan lagi di kandang. Dan Herodes pun dalam memberi instruksi juga sekitar 2 tahun, saudara. Di bawah 2 tahun ada anak laki-laki yang dilahirkan, bunuh. Supaya apa? Kalau semua dibunuh, paling enggak ada salah satu di antaranya itu yang disebut sama orang Majus itu. Tujuannya untuk membunuh Yesus. Ngeri, saudara ya. Ya. Firman Tuhan pagi hari ini atau siang hari ini, saya mau sampaikan bahwa dalam menghadapi Natal ini, tahun Natal 2024 ini, apa yang dapat kita kontribusikan kepada Tuhan? Persembahan apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Apakah harus? Enggak, memang enggak harus, saudara. Alkitab berkata, ya, orang Majus memberikan emas, kemenyan dan mur. Nanti kita akan bahas emas dan kemenyan dan mur, tapi tidak semuanya. Mungkin mur kita yang akan bahas itu, untuk supaya kita ketahui emas, kemenyan dan mur. Terus siapa lagi kita kira-kira yang berkontribusi dengan kelahiran Yesus selain orang Majus ini? Apakah Maria juga berkontribusi? Sangat berkontribusi, saudara. Dia menyediakan rahimnya untuk lahirnya Sang Juru Selamat. Itu tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Kenapa? Karena akan menghadapi resiko yang berat. Kalau sampai ketahuan Maria hamil di luar nikah, hukum zaman itu rajam batu. Bukan batu kerikil, saudara. Oh, yang penting dirajam batu pakai batu kerikil. Nah, sampai mati, saudara. Itu aib. Maria harus berkorban nyawa. Yusuf
mendengar atau melihat kondisi Maria. Loh, kok seperti ini? Dia diam-diam mau menceraikan Maria. Dikatakan dalam Alkitab karena dia seorang yang tulus hati, dia mau menceraikan secara diam-diam. Artinya supaya kalau aku ceraikan Maria, jangan sampai Maria ini dibunuh. Bagaimana caranya? Dia akan berusaha untuk, tapi Tuhan tahu maksud Yusuf. Akhirnya Tuhan berbicara. Yusuf siap bertanggung jawab. Bahkan di Alkitab berkata di dalam Matius itu, Yusuf tidak kumpul dengan Maria sampai Yesus lahir. Dia menjaga betul-betul kondisi kehidupan Maria selama 9 bulan lebih. Dan itu bukan sesuatu yang gampang bagi anak muda yang lagi hot-hotnya. Baru kesenggol des gitu aja sudah pikirannya sudah melayang-layang. Betul, anak-anak muda. Baru salaman aja sudah kayak Strom 220 gitu ya. Bukan perkara mudah. Yusuf pun juga harus berkorban perasaan, berkorban mental. Kalau gembala-gembala, dulu saya berpikirnya tuh begini, saudara. Gembala-gembala itu, saya berpikir Yesus lahir di kandang. Itu kandangnya gembala-gembala, kandangnya domba-domba, di mana karena gembala-gembala pergi ke mana? Padang. Makanya Yesus di situ. Tidak seperti itu, saudara, ternyata. Karena ayatnya mengatakan bahwa setelah mereka ketemu Yesus, bersukacita dengar berita dari malaikat kan, mendengar dan mereka ketemu Yesus, dan setelah itu pulang. Berarti bukan itu tempatnya, saudara. Tidak disebutkan bahwa gembala-gembala itu membawa sesuatu kepada Yesus. Sehingga saya mau katakan secara jujur, gembala-gembala tidak membawa apa-apa. Tapi bagaimana dengan kehidupan gembala-gembala itu? Mereka bersuka cita karena dihisapkan layak oleh malaikat Tuhan untuk mendengar paduan suara dari sorga. Yang memuji Tuhan itu adalah para malaikat Tuhan. Mereka memuji Tuhan dan itu diperdengarkan kepada gembala-gembala di Efrata. Saya mau sampaikan, Tuhan tidak memaksa gembala-gembala itu memberi sesuatu. Tetapi Tuhan mengizinkan gembala-gembala yang miskin itu untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Berbuatnya apa? Datang di hadapan hadirat Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan. Artinya kalau diterjemahkan di zaman sekarang, di kehidupan kita gereja GPD Makedonia, siapapun kita anak-anak Tuhan, saya mau katakan tidak harus kita berbuat sesuatu dengan keuangan kita, tapi hadirlah untuk bertemu dengan Yesus. Engkau akan pulang dengan sukacita. Pada amin ya. Memang tidak amin. Masalahnya aku kepingin berbuat sesuatu untuk Tuhan. Amin. Amin. Aku tidak mau tangan kosong, tapi aku mau berbuat. Aku bukan seorang gembala, tetapi aku ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan. Itu lebih ciamik, saudara. Itulah anak-anak Tuhan. Kalau kita bisa berbuat, berbuatlah yang terbaik bagi Tuhan.
penginapan? Bagi saya sebenarnya pemilik penginapan ini ya ini saya, saudara. Pemilik penginapan atau hotel begitu. Ini penghinaan, saudara. Ini pelecehan ini. Raja di atas segala raja hadir. Aduh maaf, tempatnya kosong, semua penuh. Semua penuh, hotel-hotel semua penuh. Di sini pun juga sudah penuh, ada kandang yang kosong. Ini penghinaan ini, saudara. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi Natal, mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi jangan menghina Tuhan. Halo. Jangan berikan yang tidak baik, yang tidak layak, jelas-jelas tidak layak. Diberikan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab tidak pernah mencatat bagaimana kondisi pemilik penginapan. Dengan hadirnya Yesus di rumah itu, di kandang itu, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa setelah itu penginapannya laris. Tidak. Beda dengan seorang yang bernama Obed-Edom di dalam Perjanjian Lama. Ada tabut Tuhan hadir karena Raja Daud marah saat tabut perjanjian Tuhan dibawa dari Filistin ke Yerusalem dengan cara yang salah. Akhirnya Allah murka di dalam perjalanan. Tabut Allah ditaruh di tidak diusung sama para imam, tetapi ditaruh di gerobak di mana itu ada sapi. Dan di daerah Nakon dikatakan sapi itu tergelincir. Dan saat melihat tabut perjanjian itu mulai oleng mau jatuh, ada tentara yang ada di sampingnya bernama Usa langsung memegang. Sebenarnya tidak sengaja, niatnya baik, tapi begitu Allah melihat tangan daripada Usa menjamah atau memegang tabut perjanjian, petir menyambar dar, mati langsung. Daud marah kepada Tuhan. Akhirnya tabut perjanjian ditaruh di rumah Obed-Edom. Apa yang terjadi? Hanya 3 bulan Obed-Edom diberkati Tuhan luar biasa. Obed-Edom diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah karena di situ ada tabut perjanjian Tuhan di dalam rumahnya. Sehingga begitu didengar sama Daud, tabut perjanjian di sana membuat berkat yang dahsyat. Daud ambil. Singkat cerita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya mau sampaikan, kehadiran tabut Tuhan bisa mendatangkan berkat. Tetapi kehadiran tabut Tuhan itu juga, atau kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak memperhatikan kondisi kita, tidak akan ngefek apa-apa, saudara. Pemilik penginapan tidak dicatat setelah itu bagaimana kondisinya, bangkrutkah atau tambah diberkati, tidak ada catatan sejarah. Tetapi berbeda dengan Obed-Edom, menerima tabut perjanjian, diberkati dengan luar biasa, tercatat dalam Alkitab. Dalam Raja-Raja atau Tawari itu ada 2 Samuel ya. 6 ayat 11. Iya. Bukankah kehadiran Yesus dialah juga sebuah tabut perjanjian
perjanjian Tuhan yang saat itu Maria sebagai wadah daripada tabut perjanjian Tuhan, di mana sebenarnya kalau sampai itu ada di dalam rumah penginapan dan pemilik penginapan itu menyadari akan hal itu, diberikan tempat yang terbaik, tentunya berkat dicurahkan. Tetapi penghinaan yang terjadi sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi. Kehadiran Yesus di rumah penginapan itu tidak menghasilkan apa-apa. Yang diberkati siapa? Gembala-gembala di padang. Jangan sampai Natal ini 2024 kehidupan kita seperti Herodes yang berusaha membunuh Yesus, atau seperti pemilik penginapan yang tidak punya kontribusi positif terhadap kelahiran Yesus. Dia punya banyak hal, tetapi tidak ada tempat untuk Yesus. Dia menutup diri untuk hadirnya Yesus. Juga jangan seperti Farisi, ahli Taurat. Mereka tahu firman, tahu bahwa Mesias hadir. Tapi yang terjadi apa, saudara? Mereka tidak mengerti kehadiran Mesias itu. Tuhan izinkan orang dari luar yang dianggap najis, yang dianggap bahwa itu tukang ramal, Tuhan hadirkan. Melalui kepintarannya itu mereka bisa mengerti bahwa ada raja yang baru saja dilahirkan. Jadilah Maria, jadilah Yusuf, jadilah orang Majus, jadilah gembala-gembala di padang. Nah, sekarang saya mau mengajak kita untuk melihat ada 3 hal emas, kemenyan, dan mur yang dibawa oleh orang Majus. Emas bicara kemuliaan, keagungan. Memang dia adalah Allah yang agung, Allah yang penuh dengan kemuliaan. Emas. Berikutnya kemenyan. Kemenyan itu biasa dibakar, saudara. Dan kalau dibakar kemenyan itu berbau harum. Dan di Indonesia, apalagi di Jawa, tidak tahu di luar Jawa, rasa-rasanya kalau kita bau kemenyan gitu, mesti pikiran kita apa? Setan gitu ya. Yaitu setan itu meniru. Itu sebenarnya kemenyan itu untuk Tuhan, saudara. Itu sebenarnya untuk wangi-wangian yang kenapa harus pakai kemenyan, wangi-wangian? Karena dalam tabernakel Musa, ada setiap tahun atau setiap kali mereka mempersembahkan korban itu kan harus disembelih. Darahnya nanti dipercikan di grafiran Allah. Nah, bau darah itu kan bau amis, saudara. Darah itu baunya amis, tidak enak. Nah, untuk mengimbangi bau amisnya darah ini, makanya Allah ingin bukan berbau darah, tetapi bau kemenyan, bauan yang wangi ini yang naik di hadapan Tuhan.
Kalau saya ada di Jawa Tengah, saudara, di daerah Purbalingga sana, Purbalingga, Banyumas itu, saya tuh kalau ke sana itu kadang, kalau awal datang ke sana itu langsung kaget, wih, banyak orang yang sajen-sajen. Enggak, saudara, rokoknya itu baunya tuh kemenyan gitu, saudara. Nggak tahu kenapa kok seperti itu. Jadi ya kadang kaget begitu. Baru-baru ini saya lihat di TikTok, bukan TikTok ya. Saya nggak punya TikTok. Nggak pernah juga lihat TikTok. Apa namanya? Lihat video-video pendek itu ada di Indonesia, di Kalimantan itu pun terpencil. Ada sebuah daerah yang penghuninya pun cuma puluhan orang, saudara. Tetapi di situ merupakan, dan itu ada di tengah hutan begitu. Itu daerah terkaya bukan karena tambangnya, tetapi karena orang-orang ini menanam sebuah pohon yang disebut dengan pohon gaharu. Sampai saya akhirnya kaget, saudara. Oh, berarti seperti itu ya. Tapi ini kalau di Alkitab kan disebut narwastu. Nggak tahu narwastu itu dari mana, tapi gaharu. Alkitab juga menulis itu ada gaharu juga. Tapi ternyata pohon gaharu itu harus disiksa. Disiksa itu bisa dibakar, bisa dikuliti, atau yang penting keluar getah. Dan saudara tahu getahnya itu sampai merongkol begitu. Nah itu kalau dijual getahnya 1 kilo itu harganya 1 M punjul, saudara. 1 miliar lebih, 1,5 miliar kalau nggak salah. Wow, mari kita ke sana. Dan yang mau dekat IKN, saudara. Tapi saya cari lagi kok, mana ya? Jadi itu ditayangkan pohon itu, dan itu sedang ditanam lagi sebanyak-banyaknya. Karena itu hasil kekayaan yang luar biasa. Baru getahnya saja harganya 1 kilo, bayangkan 1 kilo itu 1 M. Makanya di dalam Alkitab narwastu harganya 300 dinar. Jangan 300 dinar diartikan sekarang itu. Kayaknya kalau sekarang itu juga sekitar miliaran juga, saudara. Mungkin itu juga seperti kemenyan, atau saya kurang begitu paham. Saya tidak mempelajari lebih banyak lagi. Saya tidak nggak terarah ke situ panjang, saudara. Tapi intinya bahwa emas, kemenyan, dan mur adalah sesuatu yang 3 hal yang dipersembahkan. Dan itu ternyata orang Majus yang tidak ngerti Alkitab, apa yang dipersembahkan itu merupakan persembahan yang memang itu artinya ini untuk Tuhan, untuk Yesus. Kemuliaan, emas itu adalah kemuliaan, keagungan. Kemenyan, ya, bicara tentang penyembahan, worship, penyembahan kita. Dan mur bukan pasangan baut, bukan itu, saudara. Mur itu adalah sebuah tanaman. Nah, saya sempat cari-cari di bang Google, saudara. Apa sih mur itu? Saya bacakan saja, saudara. Persembahan kepada Yesus, yaitu mur, merupakan salah satu persembahan yang dibawa oleh orang Majus dari timur kepada bayi Yesus. Persembahan ini melambangkan kematian Yesus karena menebus dosa manusia. Jadi baru persembahannya itu sudah bicara tentang kematian Yesus. Apa
Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan saat Yesus disalib, bukankah Yesus sempat berkata, aku haus? Dan Alkitab berkata akhirnya ada tentara itu mencelupkan bunga karang, anggur bercampur mur, diberikan kepada Yesus. Itu untuk menahan rasa sakit, karena apa yang Yesus alami saat itu di kayu salib itu, tidak ada satu detik pun yang berkata bahwa itu ada sesuatu yang rasa enak. Tidak ada enaknya sama sekali. Penderitaan yang cukup berat. Minyak mur adalah, tadi saya katakan, merupakan salah satu persembahan yang dibawa. Persembahan ini melambangkan kematian Yesus karena menebus dosa manusia. Berikutnya, kepada minyak urapan itu perjanjian lama, saudara, yang Allah berfirman kepada Musa untuk minyak urapan itu dipergunakan untuk meminyaki atau mengurapi imam, raja, dan nabi, kalau nggak salah, bukan nabi. Ya, pokoknya ada 3 imam, imam, raja, dan satunya lupa saya. Oke, itu. Nah, minyak urapan ini ternyata di dalamnya, untuk membuat minyak urapan itu ada mur juga digunakan untuk menguduskan kemah pertemuan, perkakas, dan para imam. Mur juga digunakan untuk pembalseman, dibalsem atau apa itu namanya? Digunakan untuk pembalseman jenazah Yesus, itu juga dikasih mur sebelum dikuburkan. Untuk apa sih? Supaya kita tahu jenazah kalau sudah lebih dari 1 hari, yang terjadi apa? Bau. Itulah sebabnya perlu wangi-wangian. Mur itu juga wangi. Dia juga obat penawar rasa sakit. Ternyata mur itu juga bisa dipergunakan untuk parfum dan kosmetik. Mur mempunyai aroma yang wangi sehingga dapat digunakan untuk wangi-wangian perempuan dan kosmetik. Tambahan lagi, mur berasal dari getah kuning kecoklatan dari batang dan cabang pohon. Ini pakai bahasa Arab, bahasa Ibrani. Kata mur itu berasal dari mir, M-Y-R-R-H. Berasal dari kata bahasa Aram juga. Mur, bahasa Arab juga artinya mur, dan artinya pahit. Pahit tetapi menyehatkan, karena bukan menyehatkan, membuat kita kuat menahan rasa sakit. Itu fungsi mur. Jadi saat orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, itu bukan sesuatu yang murahan, saudara. Emas kita tahu itu logam mulia paling tinggi. Kemenyan adalah sebuah penyembahan kita kepada Tuhan. Dan mur itu tadi kita lihat berguna sekali. Dan fungsinya sangat banyak. Tentang mur itu, 2 Korintus pasal yang ke-2.
2 Korintus 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat 13. Ini ucapan Rasul Paulus ya. Ayat 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Sebenarnya ini apa yang diucapkan Rasul Paulus ini adalah bahasa-bahasa peperangan ini, saudara. Ada bau pertama, bau yang sama, itu bau kemenangan. Dan bau yang kedua itu adalah bau kematian. Setelah peperangan ada beberapa prajurit yang diangkat karena mereka adalah pahlawan, dan bau yang ini bau-bau yang menyenangkan, membuat para prajurit yang saat menang dari peperangan itu, bau sukacita, bau yang membawa kepada, ini aku senang sekali. Bau yang membawa ke kehidupan. Banyak orang yang memuja-muja. Tapi bau yang sama merupakan bau yang kedua, di mana ada orang-orang yang berikutnya maju. Bau kematian, karena setelah itu mereka harus dieksekusi. Mungkin karena baru saja mengkhianat dan lain sebagainya. Rasul Paulus berkata, saya menerangkan ini kurang detail. Ini cukup detail. Kalau cukup detail itu kita akan bahas itu lebih dalam lagi, sebab ini bahasanya tidak semudah itu untuk diterangkan, saudara. Intinya, dari bau wangi-wangian ini ada bau kemenangan dan bau kematian. Bau mur, di mana itu menentukan akankah aku mengalami sesuatu yang dimuliakan atau malah dimatikan. Tapi tentunya Allah membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Amin. Kembali lagi kepada Matius. Siapapun kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang punya sesuatu yang dapat menyukakan hati Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, ayat yang tidak asing bagi kita. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
Karena itu saudara-saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebagai anak-anak Tuhan, di kehidupan dunia ini yang sekarang ini semakin hari semakin tidak menjanjikan. Apalagi kehidupan anak-anak muda, banyak hal yang bisa saja membuat kita jatuh. Perhatikan ayat ini. Jangan rusak tubuh kita dengan hal-hal yang kita menganggap itu tidak apa-apa. Yang penting aku jadi anak Tuhan kan selamat. Firman Tuhan katakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jangan nanti setelah rusak baru kita berkata, Tuhan, apalagi sudah mau mati, aku serahkan hidupku. Ya, kemarin waktu hidupmu masih bagus, tubuhmu masih bagus, atletis, kenapa enggak diberikan kepada Tuhan? Setelah mau mati baru kita serahkan sama Tuhan. Berikan yang terbaik dari tubuh kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan penyesalan itu direncanakan. Oh, nanti saja. Kalau sudah mulai tua, aku baru bertobat. Ya, kalau sampai tua. Jangan rusak tubuh kita. Tetapi biarlah kita persembahkan tubuh kita yang terbaik untuk Tuhan. Maria mempersembahkan tubuhnya yang terbaik dan dianggap yang terlayak saat itu di hadapan Tuhan. Dia berikan yang terbaiknya. Dia berikan untuk Tuhan. Yusuf berikan tubuhnya untuk Tuhan. Dia tidak mau mencemari Maria sampai lahirnya Sang Juru Selamat. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan sekedar harta. Ya, harta Tuhan juga memerlukan itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tetapi sebagai rumah Tuhan, bukankah rumah kita, tubuh kita adalah rumah Allah? Kita juga harus pelihara, berikan yang terbaik, jaga. Supaya hidup kita merupakan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan di ayat 1 bagian yang terakhir, itu adalah ibadahmu yang sejati. Natal 2024 bukan korban di Natal ini yang terbaik, tetapi bagaimana tubuh kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi berikan yang terbaik.
bangun pagi, apa ya yang aku bisa perbuat untuk Tuhan? Selalu semuanya, apa ya yang dapat aku perbuat untuk Tuhan? Lagu cukup lama itu, lagu sekolah minggu. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku betul. Apa misu-misu? Apalagi kalau dengar lagu sedih. Aduh, sampai berapa pengacara bahasanya kotor-kotor, saudara ya. Mulutku memuji Tuhan, kakiku berjalan cari jiwa, seluruh hidup kita, tubuh kita, untuk kemuliaan Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku ya kerja buat Tuhan. Walaupun nyambel itu juga bisa bekerja buat Tuhan. Nyambel di kembaran itu, dene amin ya. Mulutku kerja apa? Memuji namanya. Kaki pakai berjalan cari jiwa. Upahmu besar di sorga. Buat seluruh organ tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memerlukan kita di akhir zaman untuk menjadi alatnya. Itulah sebabnya ayo perbaiki seluruh organ tubuh kita, sehingga saat Dia memanggil kita, kita bisa berkata atau kita bisa memuji Tuhan. Itu ada pujian yang dulu sempat viral, tapi ini sekarang sudah jarang. Yang hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Refrennya, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi apa saudara? Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yang jadi pertanyaan sekarang ini, sudahkah hidup kita jadi berkat? Sehingga nanti kalau kita sudah ada sudah terkapar di tempat tidur kita berminggu-minggu, berbulan-bulan, kita bisa berkata di hadapan Tuhan, ya tubuhku saat ini sudah merosot, tapi setidaknya aku sudah jadi berkat. Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, dia berkata, saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mempertahankan iman, aku sudah berjuang, dan aku sudah lakukan sesuatu yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Mungkin Tuhan izinkan kita untuk beberapa hari menikmati suasana berdiam diri. Dapatkah kita nyanyikan lagu ini? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidupku sudah jadi berkat. Bukan akan jadi berkat, saudara. Sudah jadi berkat.
Maria sudah jadi berkat. Yusuf sudah jadi berkat. Ahli Taurat orang Farisi tidak jadi berkat. Pemilik penginapan tidak jadi berkat. Saya rindu kita semua anak-anak Tuhan Makedonia berkata, bila saatnya, ayo mari kita nyanyikan ini. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bisa saudara? Hidup ini sudah jadi berkat. Saat ini jadilah berkat, sehingga saatnya Tuhan izinkan kita tidak bisa berdaya lagi, kita mau katakan, aku sudah jadi berkat Tuhan. Dan saat ini aku mau jadi berkat. Selama hidupku ini aku masih kuat, aku mau bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kakiku mau